Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Markus 6 ayat 14-29. Korban ketidakadilan. Yohanes Pembaptis adalah pribadi unik. Dia dikenal sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias dengan pembaptisan dan seruan tobat. Banyak orang mendengarnya dan minta dibaptis. Cara hidupnya sederhana juga membuat banyak orang berubah dan hidup layak di hadirat Tuhan. Dia membawa murid-muridnya dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus dengan seruan, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Dan para muridnya pun meninggalkannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Sesuai misinya, segala sesuatu yang dilakukan selalu berpusat pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya beliau mengatakan bahwa Yohanes adalah pribadi terbesar yang lahir dari rahim seorang wanita. Matius 11 ayat 11. Kisah tentang kemartiran Yohanes yang kita baca di Markus 6 ayat 14-19 terjadi di Beteng Makerontes, sebuah tempat beristirahat milik Herodes di dekat Laut Mati. Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya melalui para murid Yohanes, termasuk Yohanes dan Andreas sendiri. Yohanes di sini adalah Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang kuat. Ia memiliki keinginan besar. Sukacitaku menjadi penuh saat ini. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Yohanes 3 29-30. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa Yohanes berani mewartakan nilai-nilai mesianis kepada banyak orang saat itu? Yohanes berani karena ia melaksanakan panggilan dan perutusannya sebagai pembuka jalan bagi Sang Mesias. Nilai-nilai moral dan religius tidak hanya menjadi slogan, tetapi memiliki nilai luhur sehingga perlu ditegakkan. Masalah yang membuat Herodes dan Herodias luka batin terhadap Yohanes adalah teguran Yohanes kepada Herodes yang merebut istrinya saudaranya Filipus dan menjadikannya sebagai istri Herodes. Tentu hal ini sangat memalukan. Sebagai leader atau public figure, seharusnya nilai-nilai etika dan moral ditegakkan. Apabila tidak ditegakkan, maka timbul krisis kepercayaan kepadanya sebagai pemimpin. Setelah Yohanes menegur Herodes, tentu ia sangat marah dan hendak membunuh Yohanes. Hanya saja Herodes segan dengan Yohanes Pembaptis karena ia adalah figur yang disegani banyak orang. Upaya membunuh Yohanes Pembaptis pun berhasil ketika merayakan ulang tahun Herodes. Dalam pesta itu, putri Herodias menari dan menyukakan hati Herodes, para tamu dan undangan. Di hadapan para tamu dan undangan, Herodes berjanji akan memberi apa saja, termasuk setengah diri kerajaan kepada anaknya perempuan. Anak perempuan itu langsung menanyakan permintaan kepada ibunya Herodes, dan ia menjawab, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Herodes meskipun segan, tetapi karena janji dan gengsi, maka ia mematuhi janjinya. Yohanes dipenggal kepalanya di Benteng Makerontes.
jenazahnya dikuburkan secara manusiawi oleh para muridnya. Apakah kiranya nilai-nilai luhur Yohanes Pembaptis bagi kita? Dia adalah pribadi jujur dan berani menegakkan kebenaran sejati. Perjuangan Yohanes Pembaptis adalah supaya semua orang boleh layak menerima kehadiran Tuhan Yesus Sang Mesias sebagai manusia baru karena pertobatan. Namun demikian, perjuangan Yohanes kandas di penjara karena kejujuran dan usahanya menegakkan kebenaran. Yohanes menjadi inspirator bagi banyak pribadi yang bekerja keras memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Matius 5 ayat 37. Kiranya dengan bacaan Injil pagi ini banyak orang menjadi sadar kembali ke jalan kejujuran. Tuhan Yesus berkata dalam janji, berikanlah kepada Kaisar dan apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Matius 22 ayat 21. Apakah Anda dapat berubah karena gaya hidup Yohanes Pembaptis, terutama dalam hubungan dengan pelayanan publik, atau karena menemukan zona nyaman atau comfort zone dan tidak mau beranjak ke zona keberanian atau comfort zone? Kiranya suara hati kembali jernih dan spirit Yohanes Pembaptis bertumbuh kembali di dalam hati setiap pengikut Kristus. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.